Halo Sobat Parekraf, apa kabarnya semuanya? Ya, semoga kalian dalam keadaan luar biasa ya. Nah, di sesi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang spesial banget. Seorang kreator lokal yang karyanya berhasil menembus dunia internasional. Bayangin, dari karya-karyanya sederhana tapi super kreatif, dia sukses menarik perhatian nggak cuma industri lokal, tapi juga pasar global. Nah, dan jujur Sobat Parekraf, kita harus bangga nih sama kreator yang satu ini nih. Siapa dia ya? Kira-kira Sobat Parekraf tahu siapa dia? Penasaran kan? Nah, tunggu dulu Sobat Parekraf. Tahan rasa penasaran Sobat semuanya. Karena dalam video ini kita bakal mengupas habis kisah inspiratif dari balik kesuksesannya. Ups, jangan buru-buru pergi dulu ya Sobat Parekraf. Pastikan nonton videonya sampai habis, karena banyak kejutan yang sayang banget kalau dilewatkan Sobat Parekraf. Ya, oke Sobat Parekraf. Nah, kalau Sobat Parekraf sering scrolling Instagram atau Line webtoon ya, webtoon, pasti nggak asing lagi sama komik yang satu ini. Siapa dia? Ya, Tai Lalat. Oh, bukan Tai Lalat yang ini. Tai Lalat yang ini adalah dengan gaya gambarnya yang minimalis, jokesnya yang absurd, tapi selalu relate banget sama kehidupan sehari-hari. Komik ini sukses bikin kejutan ngakak setiap harinya Sobat Parekraf. Tapi pernah nggak sih Sobat Parekraf penasaran gimana sebenarnya cerita di balik layar kesuksesan Tai Lalat ini? Tai Lalat adalah karya dari Nur Fadly Mursyid, seorang seniman asal Makassar. Awalnya Tai Lalat cuma iseng dia upload di Instagram sebagai tempat curhat lewat gambaran sederhana. Tapi siapa sangka nih Sobat Parekraf, karya kecil ini mulai menarik perhatian warganet karena humornya yang berbeda dari yang lain. Tahun 2014, Nur Fadly resmi membawa Tai Lalat ke Line webtoon, dan sejak itu popularitasnya meledak. Nah, Tai Lalat punya ciri khas dan ikonik atau daya tarik tersendiri nih Sobat Parekraf. Jadi Tai Lalat punya formula yang unik, gambar karakternya memang super simple, bahkan banyak yang bilang kayak gambar bocil nih Tai Lalat ini kan. Tapi disitulah kekuatannya. Fokusnya adalah storytelling dan punchline yang sering kali nggak ketebak dari jokes absurdnya, dark humor, sampai sampai sindiran-sindiran sosial yang bikin kita tuh mikir, iya juga ya, ini relate atau hampir kok terjadi saat ini. Nah, apalagi Tai Lalat sering menyisipkan kejadian sehari-hari yang bikin kita merasa ini gue banget nih. Kok sama ya dengan kejadian kita. Nah, inilah ciri khasnya Tai Lalat. Kalau bisa dibilang Tai Lalat ini cukup sukses karena kesuksesan Tai Lalat gak main-main Sobat Parekraf. Komik ini sudah dibaca lebih dari jutaan kali di webtoon. Wah, luar biasa. Dan Nur Fadly berhasil mengembangkan brand Tai Lalat ke berbagai produk, mulai dari merchandise, animasi, sampai kolaborasi dengan berbagai merek besar. Bahkan Tai Lalat jadi salah satu komik Indonesia yang dikenal di luar negeri. Keren nih Nur Fadly ini ya. Popularitas Tai Lalat ini sebagai komik strip yang unik ternyata sudah dikenal hingga ke luar negeri nih Sobat Parekraf. Berkembangnya Tai Lalat dalam industri kreatif patut diacungi jempol nih Sobat Parekraf. Jadi berawal dari iseng-isengnya Bro Nur Fadly ini membuat komik strip, membawa Tai Lalat berkolaborasi dengan brand-brand ternama di Indonesia maupun di luar negeri Sobat Parekraf. Nah, tidak main-main lagi, bahkan popularitas Tai Lalat ini pun tercium oleh brand internasional, yaitu salah satu band yang namanya Coldplay. Pada Mei tahun 2021, Tai Lalat berkesempatan membuat komik yang bertepatan dengan rilisnya single terbaru Coldplay yang judulnya Higher Power. Siapa nih yang sudah dengar Higher Power? Jadi Higher Power ini sengaja dibuat dalam bentuk bentuk vertikal yang berbeda dari yang lainnya. Kalau biasanya video itu kan dalam bentuk landscape, ini dalam bentuk portrait. Nah, inilah dirilis dalam High Power ini dengan animasi-animasi yang kolaborasinya oleh Tai Lalat. Nah, tak lama setelah itu Tai Lalat berkesempatan berkolaborasi lagi nih kembali dengan Coldplay yang tengah kolaborasi dengan boy group asal Korea Selatan yaitu
BTS. Nah, pada September 2021 kemarin, menggunakan latar gambar berwarna ungu, komik tersebut dibuat untuk memperkenalkan single terbaru BTS X Coldplay berjudul My Universe. Nah, jadi kolaborasi antara Coldplay, BTS, dan juga grafiknya dari Tahi Lalat ini menjadi kolaborasi yang luar biasa. Ini kan cukup luar biasa yang dilakukan oleh Nur Fadly atau dari Tahi Lalat ini untuk berkolaborasi dengan artis-artis luar negeri. Kita cukup luar biasa nih, cukup bangga kita. Gila banget ya Sobat Parekraf. Ide sederhana dibalut cerita keseharian yang epik dan menghasilkan karya yang ciamik. Nah, namun Sobat Parekraf, tidak hanya sampai di situ saja nih keluar biasaannya dari Tahi Lalat ini. Nah, pada akhir tahun 2022 kemarin, ada satu kolaborasi menarik perhatian banyak orang nih Sobat Parekraf, di mana karakter Tahi Lalat bertemu dengan tokoh kartun asal Jepang. Ayo, kira-kira siapa nih? Apakah Naruto, Detektif Conan, atau The Simpsons yang meramalkan kota LA terbakar? Oh, bukan. Ups, kita keliru, salah. Kalau keluarga Simpson itu kan dari Amerika ya, bukan dari Jepang. Nah, dia adalah anak bocil asal Jepang yang tayang di televisi Indonesia, ya sempatlah tayang di televisi Indonesia, dengan pengisi suaranya Oni Syahrial. Ya, siapa? Udah tahu? Ya, dia adalah Crayon Shinchan. Nah, jadi kolaborasi tersebut dijalin dalam rangka merayakan ulang tahun ke-30 Crayon Shinchan nih Sobat Parekraf. Kira-kira Sobat Parekraf kebayang nggak kalau suatu saat nanti Tahi Lalat dan Crayon Shinchan ini membuat sebuah film? Bayangkan karakter Crayon Shinchan yang gokil parah abis, ya kan? Berkolaborasi dengan Tahi Lalat sebagai kakaknya yang super galau abis. Ya, kita nggak kebayang nih. Ada adiknya yang gokil parah Shinchan dengan kakaknya yang galau habis. Gimana ya kolaborasinya? Nah, mudah-mudahan ada dari video ini Tahi Lalat dan Crayon Shinchan nanti bisa buat film lucu ya yang kita nantikan. Ya, jadi Sobat Parekraf, kita lanjut. Nah, namun Sobat Parekraf, dari hal tersebut masih banyak lagi nih terus brand-brand berdatangan, dan yang paling baru adalah brand skincare lokal Something merilis edisi khusus kolaborasi Tahi Lalat x Crayon Shinchan pada 25 Januari hingga 24 Februari 2023 yang lalu nih Sobat Parekraf. Nah, jadi Sobat Parekraf, buat Nur Fadly sendiri ya, bukan kreatornya ini, Tahi Lalat bukan cuma soal bikin komik lucu, tapi juga cara untuk berbagi ekspektasi lewat humor. Dari sini kita belajar kalau fashion, meskipun dimulai dari sesuatu yang sederhana, bisa berkembang jadi karya besar yang menginspirasi banyak orang. Wah, keren. Dan kabar, ini ada ini kabar yang luar biasa yang update baru-baru ini datang dari BUMN nih, unggulan Indonesia nih Sobat Parekraf. Nah, jadi ada perusahaan usaha milik negara BUMN, Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia, menjalin kolaborasi bersama Tahi Lalat di Sobat Parekraf. Nah, salah satu kekayaan intelektual unggulan Indonesia hasil dari kolaborasi ini diluncurkan livery terbaru bertajuk Ayo Naik Garuda, bertepat di Hangar 2 GMF Aero Asia Jumat tanggal 17 Januari kemarin tahun 2025, baru saja tanggal 17 kemarin nih Sobat Parekraf, baru bulan ini, masih bulan ini. Jadi desain delivery tematik kolaborasi Garuda Indonesia dan Tahi Lalat tersebut diaplikasikan pada armada Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PKGUG. Wah, ini mah gila banget ini kan, biasa spektakuler, bombastis, tis ya Sobat Parekraf. Wah, ini Nur Fadly Tahi Lalat ini sangat the best ya menurut kita ya, kreator lokal tapi bukan hanya bukan hanya brand lokal yang dia bisa berkolaborasi, tapi brand luar negeri juga dia bisa berkolaborasi dengan karyanya sederhana tapi mendunia. Wow. Jadi Sobat Parekraf, dalam acara peluncuran tersebut hadir Wamen Parekraf seperti Irene Umar didampingi Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Muhammad Nil Elhimam, dan Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu. Melalui penerbangan khusus Ayo Naik Garuda dengan tagline-nya, penumpang akan diberikan pengalaman unik pada penerbangan istimewa tersebut Sobat Parekraf.
penumpang dapat merasakan sentuhan berbeda pada aspek interior armada seperti headrest cover, safety instruction card, hingga lavatory mirror dengan desain tahi lalat. Wih, keren. Salut sama kreator tahi lalat atau Bro Nur Fadli Mursyid ini, keren lu, keren. Nah, jadi Sobat Parekraf, jadi gimana menurut Sobat Parekraf? Nah, Sobat Parekraf sudah ikuti Instagramnya belum? Nah, kalau sudah, yang sudah nih ya komen di kolom komentar ya. Kalau komen bagaimana pendapat Sobat Parekraf tentang komik tai lalat ini yang diciptakan oleh Nur Fadli ini ya. Nah, ini sangat-sangat keren kan? Nah, jadi Sobat Parekraf yang sudah mengikuti komik tai lalat dari Instagram atau webtoonnya, apakah juga pernah bikin Sobat Parekraf ngakak atau merasa tersindir nih sama kreasinya atau dengan pemikirannya dari tai lalat ini? Tulis pengalaman Sobat Parekraf di kolom komentar ya. Mungkin Sobat Parekraf itu sudah baca atau sudah berlangganan tuh di webtoon atau di Instagramnya tai lalat. Nah, dan kalau Sobat Parekraf suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Sobat Parekraf. Kita bakal bahas konten-konten yang seperti ini. Jadi kita di channel Sobat Parekraf Pro ini kita bakal bahas tentang tren-tren terkini yang berkembang, tidak hanya dari pariwisata tapi juga industri kreatif dan ekonomi kreatif ya Sobat Parekraf. Nah, Sobat Parekraf, terima kasih sudah menonton sampai dalam menit ini. Sampai jumpa di video dan pembahasan berikutnya. Semoga kita semakin kreativitas dan salam sukses. Salam pariwisata dan ekonomi kreatif. Bye.